Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk kasih setiamu di dalam hidup setiap kami. Pagi hari ini kami ingin kembali mendengar tentang kebenaran firman-Mu, biar firman-Mu yang terus menuntun langkah kami sepanjang hari ini. Amin. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema hormat bukan menjilat. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Kejadian pasal 36 ayat 2 sampai ayat ke-8. Demikian firman Tuhan. Esau mengambil perempuan-perempuan Kanaan menjadi istrinya, yakni Ada, anak Elon orang Het, dan Oholibama, anak Ana, anak Zibeon orang Hewi, dan Basmat, anak Ismail, adik Nebayot. Ada melahirkan Elifas bagi Esau, dan Basmat melahirkan Rehuel, dan Oholibama melahirkan Yehus, Yaelam, dan Korah. Itulah anak-anak Esau yang lahir baginya di tanah Kanaan. Esau membawa istri-istrinya, anak-anaknya lelaki dan perempuan, dan semua orang yang ada di rumahnya, ternaknya, segala hewannya, dan segala harta bendanya yang telah diperolehnya di tanah Kanaan. Lalu pergilah ia ke negeri lain, dan ia meninggalkan Yakub, adiknya itu. Sebab harta milik mereka terlalu banyak, sehingga mereka tidak dapat tinggal bersama-sama, dan negeri penumpangan mereka tidak dapat memuat mereka karena banyaknya ternak mereka itu. Maka menetaplah Esau di pegunungan Seir. Esau itulah Edom. Jatuh bangunnya hidup Esau terlihat nyata sampai waktu dia harus melangkah meninggalkan tanah perjanjian menuju dataran Seir. Sampai di titik ini, di dalam perjalanan hidup Esau, sama sekali tidak ada keraguan-raguan bahwa Esau sendiri dengan keputusannya sendiri telah mengambil keputusan untuk melangkah meninggalkan tanah Kanaan, tanah perjanjian. Itulah waktu terakhir kalinya dalam perjalanan hidup kedua anak kembar Ishak. Mereka berjalan untuk berpisah dan mengambil jalan hidupnya masing-masing. Esau memilih untuk berjalan ke pegunungan Seir dan menetap di sana sebagai satu bangsa, dan Yakub memilih untuk menetap di tanah Kanaan, tanah perjanjian yang kepada bapa leluhurnya Abraham Tuhan telah bersumpah dan menyerahkan tanah perjanjian itu kepada keturunan Abraham. Namun jika kita amati jalan hidup dan keputusan-keputusan Esau, satu perkara yang akan kita temukan dari sikap hati Esau adalah sifat pemberontakan dan rasa tidak hormatnya terhadap orang tuanya sendiri. Sebelumnya di Kejadian pasal 26 ayat 34 sampai 35 disebutkan demikian. Ketika Esau telah berumur 40 tahun, ia mengambil Yudit, anak Baeri orang Het, dan Basmat, anak Elon orang Het, menjadi istrinya. Kedua perempuan itu menimbulkan kepedihan hati bagi Ishak dan bagi Ribka. Pertama-tama, Esau telah mengambil dua orang wanita dari tanah Kanaan sebagai istri bagi dirinya, dan juga Esau tahu persis bahwa hal itu menyedihkan hati ayah dan ibunya. Setelah disadari bahwa hal itu menyedihkan hati ayah dan ibunya, Esau bertindak demikian. Kejadian pasal 28 ayat 7-9. Dan bahwa Yakub mendengar perkataan ayah dan ibunya dan pergi ke Padan Aram. Maka Esau pun menyadari bahwa perempuan Kanaan itu tidak disukai oleh Ishak, ayahnya. Sebab itu, ia pergi kepada Ismail dan mengambil Mahalat menjadi istrinya, di samping kedua istrinya yang telah ada. Mahalat adalah anak Ismail, anak Abraham, adik Nebayot. Dalam kesempatan ini kita telah menemukan bahwa Esau telah berusaha untuk menyenangkan hati ayah dan ibunya dengan mengambil wanita-wanita lain dari keturunan keluarga Abraham. Namun sikap hormat dan taat itu berbeda dengan sikap menjilat atau sekedar cari muka. Pada satu ketika karakter busuk itu akan tercium juga baunya. Setelah Ishak ayah Yakub dan Esau mati, inilah yang dilakukan Esau. Kejadian 36 ayat yang kedua. Esau mengambil perempuan-perempuan Kanaan menjadi istrinya,
yakni Ada, anak Elon orang Het, dan Oholibama, anak Ana, anak Zibeon orang Hewi. Sekarang, sekalipun Esau telah tahu bahwa hal itu sangat menyakitkan dan menyedihkan hati ayah dan ibu mereka, namun Esau sengaja melanggar semua nasihat orang tuanya sekali lagi. Kejadian itu dicatat di perikop dan pasal yang sama, di mana kemudian Esau melangkah meninggalkan tanah perjanjian untuk selama-lamanya. Bukankah 1 dari 10 perintah Tuhan berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu? Tahukah saudara, satu-satunya perintah Tuhan dari 10 perintah Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada seluruh umat Israel dan yang mengandung janji secara langsung adalah perintah yang kelima ini. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Lengkapnya berbunyi demikian. Brenton Septuagint Translation atau BST Bible berkata demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya baik keadaanmu dan supaya lanjut umurmu di tanah yang baik yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Haleluya, sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, ajari aku selalu hidup dalam hormat, bukan sekedar untuk terlihat. Amin. Jesus loves you, and so do I.